Banyak orang, saudara, ya, cari Tuhan itu tidak mencari Tuhan, tidak mencari pengajaran, tapi hanya mencari pertolongan. Ya, dan ini yang kita mau stop, ini yang kita mau hentikan, saudara. Ya, tetapi bulan kemarin tetap masih ada lagi. Ya, sudah jelas di doa malam tidak ada konseling bahwa orang datang untuk konseling. Ya, ini yang kadang-kadang saya heran, saudara, ya. Dan orang-orang ini bukanlah orang-orang baru yang tidak mengerti, tapi orang-orang yang sejak awal persekutuan ini berdiri sudah bersama-sama dengan kita. Tetapi tetap tidak mau peduli, saudara, ya, tentang kesepakatan kita bahwa doa malam adalah untuk berdoa, mencari Tuhan, melatih semua orang mencari Tuhan. Bukan karena ada masalah, tolong doakan, tolong doakan. Semua saudara sudah pergi gereja, semua saudara bergereja, silakan hubungi gembala saudara yang makan saudara punya persembahan setiap minggu. Ya, jadi saya tegas sama saudara karena sampai bulan kemarin masih aja terus yang seperti itu. Ya, dan minggu kemarin juga bukan satu orang saja. Ada beberapa orang yang membawa orang hanya untuk konseling. Ya, jadi ya kembali saya katakan seperti dari radio, saudara. Kita ini lebih cinta Tuhan daripada lebih cinta organisasi. Ini mau bubar-bubar aja, saya ada urusan. Kenapa? Ya kalau saya cinta organisasi, kita akan pertahankan ini, kita akan akali buat orang nyaman, supaya lebih banyak datang, lebih banyak datang, lebih banyak datang, lebih banyak datang dengan cara kita membuka ibadah vokasi. Ibadah apa? Vokasi. Vokasi itu apa, saudara? Sekolah kejuruan. Ya itu apa? Ya misalnya sekarang ada proyek apa? Ada sekolah kejuruannya. Seperti di daerah kami pariwisata booming, dibikinkan sekolah pariwisata. Kenapa? Supaya orang-orang yang nanti dilatih di situ bisa bekerja, disesuaikan dengan keadaan. Saudara tahu Tuhan tidak pernah menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Tidak pernah Tuhan itu menyesuaikan diri dengan keadaan manusia. Tidak pernah, dia punya rencananya sendiri. Saudara baca di Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah fleksibel. Ya, yang diharapkan orang Israel adalah Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ngomong, aku akan pimpin kamu untuk menghancurkan kerajaan Romawi, tidak pernah. Dia ngomong tentang kerajaan Allah yang orang tidak pernah dengar dan orang tidak suka dengar karena tidak ada hubungannya dengan problem hidup mereka. Saudara, ini yang kita terbiasa, saudara, ya. Kalau saudara punya TV, saudara bisa nonton Reform TV setiap hari 24 jam. Ya, khotbahnya pendeta Stephen Tong. Memang dulu saya pun sebagai orang beraliran Pantekosta menganggap dia enggak ngakui Roh Kudus, dia enggak ngerti Roh Kudus, tapi ketika terus saya dengarkan khotbahnya, memang saudara dia tidak berbahasa roh. Tetapi dia punya hikmat yang bahkan kalau saya ngomong jujur lebih daripada orang yang ketawa. Dia menjelaskan firman Tuhan, tidak pernah ngomong tentang uang. Tidak pernah khotbah kalau saudara punya masalah rumah tangga bisa jadi perpuluhan. Saudara punya doa belum terjawab karena perpuluhan. Semua jawabannya perpuluhan. Saudara itu manusia tidak cengli. Betul. Kenapa? Selalu khotbahnya apa? Beri. Tidak ada, saudara. Betul, Tuhan Yesus pernah enggak ngomong-ngomong tentang murid-murid suruh orang ngumpulkan uang? Pernah? Di seluruh Alkitab perjanjian baru, 4 Injil, saudara pernah dengar enggak Tuhan Yesus suruh ngumpulkan uang? Enggak pernah. Saya enggak pernah baca habis, Pak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak pernah ada satupun tentang ngumpulin uang. Betul. Tapi zaman sekarang selalu ngomong uang melulu. 2 hari lalu ada orang kirim email ke website saya. Pak, saya pertama beribadah di gereja A. Begini masalahnya. Gereja B begini. Gereja C begini. Gereja D begini. Akhirnya sekarang saya tidak bergereja lagi. Nah, apakah saya orang yang terhilang? Ya, saya bilang nanti saya jawab karena saya sedang pelayanan keluar. Saya butuh laptop untuk menjawabnya karena panjang sekali untuk menjawabnya, saudara. Karena kenapa? Ini ujung-ujungnya uang saja. Ujung-ujungnya persembahan saja khotbahnya. Lama-lama saya bosan katanya. Ya. Memang saudara senang enggak senang, kita akan bertemu dengan orang yang punya obsesi dan ambisi, dan orang disuruh mendukung ambisinya. Jadi kemudian kalau saudara punya bahasa Inggris bagus, saudara bisa cari angeltv.com. Ya, itu setiap saat ada
baik siaran langsung daripada Sadu Sundar Servarat. Dan apa yang dia sampaikan tahun lalu bahwa Israel akan diserang kan beberapa hari lalu sudah terjadi. Sudah terjadi kan, ada begitu banyak rudal dari Syria yang menuju ke Israel. Dia sudah ngomong bahwa itu akan diserang. Itu akurat, saudara. Ya, sebelum Donald Trump dipilih, sebelum ada pemilu dia sudah ngomong yang akan jadi presiden adalah Donald Trump. Dan terjadi. Jadi, saudara perlu dengar yang akurat, jangan ngomong yang bohong-bohong terus saudara dengarkan aja. Itu berarti saudara memang suka dibohongi. Jadi kita ada nggak denger aja dia kok nubuat apa. Terus kalau nggak terjadi, tinggalkan. Itu nabi palsu. Tapi kalau dia ngomong terjadi, ada rekamannya semua, ada istilahnya digital forensiknya di internet. Nah, baru percaya. Iya, jadi itu yang bahasa Inggrisnya bagus, jangan cuma beli 10 giga WA. Nah, untuk apa? Dengar kalau bahasa Inggrisnya bagus, kalau bahasa Inggris kurang bagus, yaitu Reform TV di YouTube juga ada. Saudara, belajar lebih banyak sehingga saudara dan saya lebih ngerti lebih banyak. Saudara, ya saya paling mangkel kalau orang cuma Pak Hasan minta didoakan. Enggak pernah datang, enggak pernah. Terus mau apa? Suruh belajar firman enggak mau, cuma yang didoakan. Saya bukan dukun. Kalau dukun kita pergi dukun untuk apa? Pak, saya kepingin usaha saya diperlancar. Pak, saya kepingin pabrik saya tambah ini. Pak, saya kepingin pangkat saya. Oh, dukunnya bilang oke. Ya itu dukun. Kalau hamba Tuhan tidak, saudara, dia akan menegur apa yang jadi masalahmu. Dia akan menegur apa yang menjadi keberatan hati Tuhan terhadap hidupmu. Minggu kemarin ada satu hamba Tuhan mengadakan retreat di Denpasar. Banyak orang yang ikut, ya karena hamba Tuhan ini juga peka. Ya harapannya apa? Nek ikut hamba Tuhan peka, nanti banyak pernyataan Tuhan, banyak solusi, banyak apa? Petunjuk Tuhan terus banyak nubuatan untuk hidup saya akan dibikin lebih kaya, lebih sukses, lebih. Hamba Tuhannya ngomong apa? Banyak orang ingin dengar suara Tuhan. Itu untuk ingin usahanya, ingin pekerjaannya, ingin masalahnya. Mereka tidak mengerti nek Tuhan ngomong itu selalu isinya apa yang kau perlu perbaiki, bukan apa yang Tuhan akan berkati. Saudara, ya itu keliru, saudara. Makanya kalau saudara ketemu hamba Tuhan, banyak memang nabi palsu. Ngomongnya akan begini, kita tunggu tidak pernah terjadi, saudara. Saya banyak rekamannya kalau saudara mau, cuman nanti dianggap jelekin orang ini. Ya, kok orang rekaman orang tidak terjadi disimpan apa. Ya, tapi itu kan digital forensiknya, itu kan track recordnya orang ini ngomong ngawur terus. Itu loh, saudara. Ya, baik. Jadi sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk yang bawa Alkitab buka, yang ditaruh di HP buka, tapi jangan WhatsAppan. Ya, saya akan jalan keliling melihat. Ya. Saya mau benar-benar jadi guru. Kalau guru tuh sering jalan ke depan, ke belakang, itu kerjaannya guru, saudara, untuk melihat ini murid lagi ngapain. Ya, ternyata lagi update status misalnya. Ya. Ini penyakit self-fetish itu loh, saudara ya. Penyakit kejiwaan karena smartphone itu sudah ada. Orang yang tidak pegang HP satu hari itu stres berat. Orang yang tidak ada sinyal itu seperti gila. Betul? Betul apa enggak? Ayo, ini tidak ada sinyal stres berat enggak? Jujur ngaku. Agak diam. Ya, kalau diam sudah gitu. Ya. Yang pegang HP sudah ketemu? Loh, belum toh? Nek bilang sudah ketemu, saya bingung. Saya belum ngomong kok udah ketemu. Ya. Oke. Sekarang buka Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Kita akan cepat HP. Saya punya Ya, saya akan lihat jam ke sana, tapi lebih enak saya taruh di depan saya. Sehingga kita jam 9 teng sudah bubar. Jadi mereka juga enggak terus karena mau dibersihkan dan lain-lain. Ya, kita supaya tidak mengganggu mereka. Baik, sudah ketemu Roma 5 ayat 5? Iya, saya akan baca demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Nah, saudara, ayat ini katakan, ya, pengharapan tidak pernah jujur aja yang tidak pernah kecewa siapa? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah kecewa? Angkat tangan. Kedua, siapa yang pernah kecewa? Angkat tangan.
Turun. Siapa yang banyak kecewa? Angkat tangan. Tidak ada, puji Tuhan. Jadi saya berhenti khotbah karena tidak ada yang kecewa. Udah, kita pulang. Loh. Sekarang saya tanya ulang. Siapa yang banyak kecewa? Yang jelas lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan. Iya, banyak toh. Tapi ayat ini bilang pengharapan tidak pernah Loh, ayat ini yang salah atau ada sesuatu yang salah sama kita sehingga apa yang ditulis ayat ini tidak terjadi di hidup kita. Saudara, tadi sore saya berdoa, Tuhan apa yang saya mau sampaikan? Saya nggak dapat apa-apa sampai jam 5:30. Bunyi weker saya bilang, Tuhan saya harus segera mandi. Ya, karena ya nanti saya telat dijemput, jangan sampai saya yang datang terlambat, itu lucu. Betul? Loh, iya toh, lucu kan? Ya, begitu 7:05 menit, terus saya datang 7:10, kan asik. Ya saudara, berarti itu gajah dibelang koni. Itu pinter khotbah nggak bisa ngelakoni. Ya toh? Jadi saya datang tadi bilang, Tuhan, saya harus segera mandi. Terus begitu saya duduk tadi, tiba-tiba ayat ini keluar, terus saya langsung cari ayat ini. Ya, jadi lihat sekarang saudara. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah, saudara, ayat ini tidak hanya dibilang pengharapan tidak pernah mengecewakan, tapi dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati, saudara. Jadi ini bicara, saudara, kita akan lihat sekarang, kenapa saudara dan saya ketika berharap banyak kecewa. Kenapa saudara dan saya berharap begini, berharap begitu, berharap begini. Justru yang tidak kita harapkan, yang kita alami dan tergenapi. Itu loh. Kita kan tidak berharap hidup susah, tapi tergenapi hidup susah, betul? Loh, iya toh. Bahkan mungkin towo sudah sama susah, ya apa enggak? Loh, iya toh. Kan tidak sesuai sama firman tuh. Tuhan tidak sesuai dengan ayat ini. Nah, sekarang kita mau belajar di mana letak kesalahannya. Ya kan, kesalahannya tidak pada perpuluhan saudara yang jelas. Saya mau sampaikan sama saudara. Iya, kenapa selalu itu perpuluhan, persembahan aja saudara. Ya, saudara pikir Tuhan itu mata duitan. Kasih uang terus semua dia perlancar gitu, mesti pakai sogok-sogok. Nek Tuhan tuh mesti pakai apa? Kasih duit baru rumah tanggamu tidak diganggu, betul? Usahamu tidak diganggu kalau kasih duit. Kalau tidak kasih duit Tuhan jadi preman, begitu? Tidak tuh. Saudara, sering Tuhan tuh dilukiskan seperti itu. Kau tidak kasih, dihancurkan. Kau tidak beri, Tuhan ini yang mana yang mereka sampaikan itu? Saudara, ini yang sering kali mengerikan, saudara. Kenapa? Kalau mereka tidak kenal tuannya, terus mengajar tentang tuannya. Iya. Coba saudara, orang tidak kenal saudara, tiba-tiba ngomong tentang saudara dengan banyak detil. Pasti salahnya banyak sekali. Bener? Iya apa ya? Saya tahu dia 5 saudaranya, padahal bukan 2. Ini orang sok tahu, saudara. Nah, sekarang lihat yuk. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Lihat. Pengharapan tidak mengecewakan, tidak dikatakan karena Tuhan tidak pernah terlambat. Kedua, pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Tuhan memimpin kau dan saya di jalan yang rata dan lurus, nggak ada pencobaan. Bukan. Ayat ini bilang karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Berarti apa, saudara? Orang yang bisa berharap dan tidak kecewa adalah orang-orang yang sudah mengizinkan kasih Allah masuk ke dalam dia. Bukan berkat Allah, bukan pertolongan, bukan promosi, bukan peninggian, bukan maaf kata kaset yang terus ditambahkan, tetapi kasih. Banyak nih tidak mengerti dia dikasihi. Saudara pikir Yesus hanya mengasihi kita hanya lewat dia mati di kayu salib begitu? Nonton Passion of the Christ dan nangis begitu? Begitu. Saudara, cerita Yesus waktu disalibkan itu khusus nangis. Ya. Betul. Itu tahun 2004 kan filmnya ngetop. Saudara, Passion of the Christ. Wah, di seluruh dunia itu film diputar. Dan begitu, bahkan saudara di Belanda saya ingat itu diputar di bioskop di dalam kasino. Ya, di daerah Scheveningen namanya, tepi pantai. Ya. Jadi apa? Mereka nonton, saudara. Kemudian tergerak hati, menangis lihat penderitaan. Terus apa habis nangis? Berubah? Enggak itu. Sekedar simpati kalau lihat Yesus menderita. Iya tuh, sekedar, kasihan. Selesai sampai di sana, saudara. Mengasihi tidak, cuma kasihan. Saudara lihat gelandangan, kasihan.
Terus selanjutnya apa? Tindakan kasihnya ya cuman kasihan, titik. Betul? Nah, lihat di sini. Jadi, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi bicara tentang apa, saudara? Hati yang bisa merasakan kasih, hati yang bisa menerima kasih, hati yang bisa menampung kasih daripada Tuhan. Terserah bentuknya apa. Halo? Loh. Saudara jadi orang tua mengasihi anak, apa kasih semua yang dia mau, apa juga karena mengasihi ada teguran. Ada marahi anak. Halo? Loh. Saya ulang, yang jadi orang tua. Karena saudara menyayang dia tidak belajar. Nyo belajar, malas pak. Ya sudah, gitu. Itu nama mengasihi? Enggak toh? Itu kan berarti apa? Mengasihi berarti menegur. Belajar. Betul? Marahi. Bahkan paksa sekolah. Padahal dia bilang, papa aja sekolah tidak ada kerjaan kok. Loh. Misalnya. Ya, kenapa? Berarti kasih itu lihat di sini. Makanya saudara dan saya melihat, ya, ada syaratnya sebelum kasih itu menjadi tidak mengecewakan. Yaitu, saudara, hati kita ini dirubah dulu. Supaya pengharapan tidak mengecewakan. Sebentar kita akan lihat lebih dalam hal ini. Iya. Kita banyak kecewa karena yang namanya kasih berarti tolong saya, jawab saya, beri saya. Jangan izinkan masalah berlarut-larut dalam hidup saya. Boleh pencobaan enteng-enteng lah, cuma batuk flu pilek. Amin? Iya tuh. Ya boleh kurang 1 bulan, jangan bertahun-tahun. Betul? Boleh turun omset sedikit, betul? Jangan sampai babak belur, betul? Itu nama kasih. Tidak, saudara, perhatikan di sini. Ya, karena kasih Allah tadi dicurahkan dalam hati kita. Jadi bicara bukan hanya kasih menebus, perhatikan. Bukan hanya kasih menyelamatkan di kayu salib, tapi bicara kasih yang masuk ke dalam hubungan hatimu dan hati Tuhan, hati saya dan hati Tuhan. Loh, sekarang gini, kita yang sudah sama-sama menikah ini, ya, lihat. Kita waktu nikah itu kan kita sayang dia sayang kita, betul? Iya apa enggak? Loh iya apa enggak? Terserah ada pertimbangan lain misalnya dia anak tunggal, betul? Papa mama sudah batuk-batuk, sering ke Singapura berobat, misalnya. Nah sekarang warisan, terus ada, ya aku menyayang dia, tapi sayang orangnya karena warisannya, betul? Tiba-tiba baru ketahuan mama papanya utang banyak, tidak jadi. Itu kan berarti apa? Tidak mengasihi yang dikasih harta Loh iya apa ya? Iya apa ya? Iya apa ya? Saya lihat di sini sekarang ya pelan-pelan saudara makanya. Dan dikasih yang dicurahkan dalam hati. Jadi sesudah Yesus mati buat kita berbentuk perbuatan, sesudah Yesus mati berbentuk kasih nyata, ya pengorbanan di kayu salib. Sekarang dia mau masuk ke dalam, saudara. Kasihnya mau masuk ke dalam. Berarti apa, saudara? Bukan hanya bentuk perbuatan, tapi ada tindak lanjut. Contoh, ya gini, ya. Kita masih pacaran, kan biasanya laki yang aktif, ya, deketi, nih kita masih umur belasan sampai 20-an, kan jarang ada yang langsung nembak lakinya, betul? Aku mau sama kamu, jarang. Kenapa? Karena umur belasan, 20-an, laki dan perempuan itu bukan cari suami atau istri, cari pacar, betul? Beda nih, sudah perempuan 30, 40-an, itu cari suami. Halo, saya ulang, biar ngerti. Ya, biasa kalau belasan tahun sampai umur 20-an kita itu pacaran bukan pikirannya langsung nikah tapi cari pacar, betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi kalau sudah 30 40-an pasti carinya pasangan hidup. Iya apa ya? Dan perempuan enggak bisa dipacarin lama-lama, dia maunya apa? Kadang kalau sudah umur segitu karena pikirannya nikah dia maunya laki yang langsung ngomong, "Aku enggak cari pacar, aku cari istri." Nah, biasa perempuan lebih seneng gitu. Kalau sudah umurnya mulai hampir expired. Tapi kalau belum expired, dia tidak mau yang begitu. Kenapa? Dia mau laki yang uber dia, baik dia terus. Nanti baru ngomong, aku sayang kamu loh. Ya apa enggak? Loh saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini dulu di Uber berapa minggu, terus yang laki bilang, aku sayang kamu? Halo? Saya enggak di Uber pak, saya nguber dia. Ya terserah. Ya terserah, itu ada sedikit perbedaan lah ya, si JDW. Ya kan, pasti kan yang laki ini akan nguber, deketi, baik, perhatian terus sampai wanita ini memberikan respon, betul? Terus mereka pergi bareng, kan enggak mungkin langsung bilang cinta, ya apa enggak? Iya apa enggak sih? Apa pacaran orang Semarang ini beda? Langsung hari pertama keluar makan langsung bilang cinta? Enggak kan? Enggak toh? Saya bingung kok diem. Mungkin Pak
Ya karena itu saya menderita sekarang. Jadi ya itulah misteri masa depan, hanya Tuhan Alfa dan Omega. Ya kita tahu alfanya. Dulu dia baik, Pak. Awalnya dia alfanya. Amin. Terus selanjutnya enggak jelas, Saudara. Ya, baik, kita enggak bahas itu supaya enggak penyesalan tambah dalam, baik. Ya. Jadi kasih dicurahkan ke dalam. Jadi Tuhan mau mengerti, anakku, aku mau kamu punya hati mengerti aku mengasihimu. Aku mau di hatimu itu bisa merasakan kasihku. Sekarang kita sadar Yesus mati buat kita. Tapi adakah semua kita yakin di hati kita ini bahwa Tuhan benar-benar sayang kita? Enggak loh, saya mau ngomong terus terang. Kita tahu dia mati buat kita, tapi masalah sayang kita, itu masalah yang berbeda. Sering kita pertanyakan sayang enggak sih? Orang enggak ibadah lebih kaya, orang enggak ke gereja lebih sukses. Halo? Orang datang doa malam lebih banyak orang susah, amin. Ya apa enggak? Lo enggak susah enggak datang, biasa begitu. Sampai orang mau sampai pagi itu kemungkinannya memang desperate. Saudara tahu nama desperate, benar-benar putus asa. Dan yang kedua memang passionate, cinta Tuhan. Itu dua aja, Saudara. Nanti Saudara akan lihat ayat di firman Tuhan memang seperti itu prosesnya. Jadi saudara dan saya ini akan diproses lewat kesusahan demi kesusahan sampai bisa mengasihi Tuhan dengan sampai punya kesabaran yang penuh kasih. Saudara, bukan kesabaran maksa. Saya terpaksa sabar karena belum dijawab. Saya terpaksa sabar sama Tuhan karena tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, sudahlah. Ya, nanti kita akan baca ayat itu, saudara. Ya, baik. Jadi kembali ke sini. Urusan hati. Hati kita percaya enggak kita disayang? Hati kita percaya enggak semua yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita itu karena sayang? Itu loh masalahnya. Sering kita katanya sayang, buktinya mana? Katanya sayang. Kita seperti anak kecil persis, saudara. Coba lihat anak kecil. Kalau ditegur nangis. Betul? Terus papa enggak sayang, mama enggak sayang. Ya toh? Betul apa enggak, saudara yang sudah punya anak sering dengar kata begitu masih kecil? Selalu dituruti baru sayang. Dituruti baru namanya itu kan anak-anak. Tapi kalau kita dewasa, kita mengerti. Orang tua kita jadi berubah. Tidak lagi begitu jatuh, datang orang tuanya jatuh, bangun sendiri, kamu udah besar. Apa karena kita sudah besar, hilang lucunya, hilang menggemaskannya, terus orang tua seperti itu? Enggak kan? Karena kita semakin dewasa, tapi kita tetap ingin diperlakukan seperti anak kecil. Kalau saudara punya anak terus jadi cebol, terus enggak besar-besar, seneng. Loh, anak enak kelas 5 SD ya? Enggak, ini sebenarnya sudah umur 20 tapi ya segini. Loh, berarti dulu salah susu, amin. Mencret terus jadi kecil gitu, kurang gizi. Saudara enggak bisa besar. Ini bicara tentang hati. Bicara tentang hati kita percaya enggak Tuhan benar-benar sayang. Kalau kita mengerti dia sangat sayang, kita benar-benar percaya dia sangat sayang, apapun yang dia lakukan itu untuk kebaikan. Tapi kalau kita ragu, halah dia ngomong gitu karena pelit misalnya. Loh maaf saudara, jangan samakan cinta Tuhan dengan cinta pasangan kita loh ya. Halo. Biar kayak apa dulu kita ngeteknya sama dia sampai bau ketek pun wangi. Itu enggak ada urusannya karena cinta manusia itu penuh kelemahan. Hari ini bisa mesra, besok pagi bisa ribut. Amin. Amin. Loh. Malam ini bisa saling sayang, besok pagi bisa saling serang. Amin. Masa sih diem gini dipikir Pak Asun ngomong hayal enggak terjadi itu. Dalam arti itu enggak terjadi Pak. Maksudnya ya enggak terjadi. Dalam satu tahun enggak terjadi 1-2 kali Pak. Itu setiap hari bisa gitu. Ya, karena kan ada orang yang memang tipe fighter saudara. Ya rame terus dulunya mungkin mau jadi preman gagal saudara. Sehingga di rumah dia tetap preman. Ya, laki perempuan sama saudara. Saudara pikir hanya laki yang bisa kasar, perempuan juga bisa. Halo? Saudara pikir laki aja bisa nyakiti, perempuan juga bisa. Jangan pikir hanya laki dan perempuan hanya korban, betul? Sama-sama bisa mengorbankan dan sama-sama bisa minta korban. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, sekarang kita mau lihat saudara ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Berarti apa? Sadar benar-benar apapun yang terjadi itu karena Tuhan sayang. Apapun yang kita alami yang memang di dalam rencana Tuhan itu karena sayang. Bukan karena hukuman, bukan karena didisiplin, bukan karena digebuk. Saya ulang.
kalau kita tidak percaya, kita akan selalu curiga, terus akan selalu salah paham. Tuhan belum jawab saya, kenapa ya? Pasti dah ada sesuatu yang masih tidak beres. Tuhan tuh tidak jawab saya begini, pasti dah ada sesuatu. Terus Tuhan izinkan saya kayak begini, ini terjadi, ya mungkin ada sesuatu yang, ya salah lah, dosa lah. Selalu kecurigaan kita seperti itu. Selalu kesalahpahaman kita, semua yang buruk karena dosa. Tidak. Rasul Paulus lihat, dia pelayanan dianiaya. Begitu naik kapalnya kena badai 2 minggu. Itu memang karena dosa. Enggak kan? Enggak kan? Betul. Loh. Iya benar. Yusuf di penjara karena memang dosa kan? Main mata sama istrinya Potifar. Betul? Karena tebar pesona terus. Betul? Iya toh, sementara Potifar sudah jadi Loh ya toh. Sedangkan Yusuf masih seger, pria yang ganteng. Berarti Yusuf ini tebar pesona. Iya enggak. Bisa jadi juga Potifar salah, betul? Terlalu sibuk kerja, nggak pernah olahraga, sehingga body nggak atletis, betul? Iya nggak? Sedangkan Yusuf pasti keren. Kita ngomong dewasa, saudara-saudara juga cinta sama istrimu kan nggak ada cinta buta, cinta melek. Lihat dia gini, saya seneng tipe gini. Dia lihat toh, bukan tutup mata gini toh cari jodoh, betul? Bukan pakai dadu, betul? Nomor 1 si A, nomor 2, belum. Oh nomor ini dia, nggak ada. Gombal. Semua pakai mata, betul loh mana? Nggak ada cinta buta, pakai ini lihat, oh cocok, lihat senyumnya, ini kan masih ini dulu lihat, terus otak pertimbangan, betul? Nek yang tulus, ya udah, tapi yang nggak tulus, ya toh, dia ini besok istilahnya susu apa, bawa apa nek kawin, jadi kita nggak bahas itu, ya. Lihat, dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi, bisa menerima kasih yang masuk ke dalam hati. Bukan hanya masuk ke persoalan, ke pergumulan, ke perusahaan, ke pabrik, ke toko, ke kerjaan, dan lain-lain. Tapi ke dalam hati masuknya. Saudara. Nah, kalau ke dalam hati ngurusin apa? Ayo. Ngurusin hati. Saudara lihat, waktu saudara baru pendekatan, masih pacaran, baru deket sedikit. Lakinya berani ngatur-ngatur enggak? Engkau berani ngatur-ngatur dia enggak? Enggak ada. Betul apa ya? Tapi begitu sudah nikah pun berani ngatur tuh. Ma, enggak segini, kamu enggak boleh pakai celana segitu pendek. Betul? Potongan rambutmu aku enggak mau seperti itu. Yang perempuan juga, Pak, kamu enggak bisa pulang malam jam segini. Aku ini bukan Blacky jaga rumah. Bisa tuh. Kenapa bisa seperti itu? Apa karena cintanya berkurang terus semakin banyak ngatur? Bukan kan? Karena ini sekarang hubungan sudah semakin dekat sehingga apa yang menjadi isi hati bisa dikeluarkan. Iya apa enggak? Loh ibu-ibu di sini yang dulunya mau terima lamaran suamimu itu. Kalau baru pacaran, baru pendekatan sudah itu laki bilang, "Nih, rambutmu itu modelnya kayak gitu apa? Kamu muka bundar, rambut potongan batok." Gitu. Tambah mukamu kayak bola bekel misalnya gitu. Mau enggak perempuannya gitu? Mau? Kenapa? Dia berarti apa? Karena ini hubungan belum dekat, nggak bisa nyurahkan isi hati, betul? Nggak bisa ceritakan keberatan, nggak seneng, nggak bisa. Ya apa enggak? Loh. Tapi kalau sudah dekat bisa loh. Ya apa enggak? Apalagi sudah suami bisa tanya, Pak, uangmu berapa? Penghasilanmu berapa? Bisa dah. Nggak mungkin baru pendekatan bilang, kok penghasilan kamu berapa? Kita terus lihat kartu kreditnya, gold, silver, apa platinum? Terus kartu prioritas berapa lembar dari bank apa saja? Boleh gitu? Enggak kan? Kenapa? Karena ini hubungan kan belum dekat. Iya apa tidak? Loh. Jadi ketika saudara dan saya mau mendekat kepada Tuhan, harus mengerti sifat hubungan itu, hubungan hati dengan hati. Bukan, Tuhan aku anakmu tolong. Tuhan usahaku tolong. Apa itu? Ya sering kita tidak mengerti. Sehingga kecewanya lebih banyak. Ngamuknya lebih banyak, ngelawannya lebih banyak karena tidak ngerti. Halo. Pernah saudara, kan saya punya darah tinggi. Dokter ini kasih obat ini, dokter ini kasih obat ini, kasih ini. Tidak pernah turun saudara. Kasih obat paten yang ini, yang paten, turunnya paling 10 poin. Dari tensi, sekarang pagi tensi sekian. Ya, minum obat turun cuma 10 paling. Cuma segitu turunnya, saudara.
Capek, ganti lagi obat ini, ganti lagi obat ini. Yang lebih mahal lagi, yang lebih mahal. Tuhan, ini kenapa sih saya ganti obat segini banyak, enggak pernah. Terus saudara, saya diambil darah, dites untuk apa? Makan mau suntik hepatitis. Ya, terus divaksin, terus diambil dari begitu susternya tusuk, disedot, dia bilang, Pak ini darahnya terlalu kental. Memang saya lihat sendiri, saudara, lama betul itu alat penuh. Terus, sekarang minum obat pengencer darah. Bukan obat tensi, tok. Bener. Begitu minum obat pengencer darah, turun berat. Saudara, ya jadi baik tensinya. Lah salahnya cuma dikasih obat darah tinggi. Penyebabnya darahnya terlalu kental. Kasih obat itu tidak menolong. Nah, sama dengan saudara dan saya. Diagnosanya seringkali salah, sehingga terapinya salah dan tidak menolong. Saudara. Jadi lihat di sini. Hubungan hati. Tuhan mau hubungan hati. Tuhan bisa cerita, aku tidak senang gini sama kamu. Kamu anakku, kelakuanmu kayak gini, aku tidak mau. Aku minta rubah. Kamu kayak dia maunya begitu. Sementara kita tidak mau dibegitukan. Maunya, engkau Allahku, tolong aku. Katanya engkau tidak pernah terlambat. Bukti no. Duh, gitu tak? Enak, hubungan apa itu? Sifat hubungan kita sama Tuhan seringkali pasien sama dokter. Betul? Iya toh? Sakit tok baru cari, ya apa enggak? Datang pun tidak mau dinasihati, maaf ini berat badan berlebihan harus dikurangi. Dok, saya cuma minta obat, gitu dia bilang. Loh, sama seperti banyak orang, pasien saya minta ketemu. Begitu terima teguran pasien, saya datang itu mau minta didoakan. Saya datang bukan minta teguran. Loh, gitu loh saudara. Ya, makanya saya, orang mau konseling. Kenapa? Mereka lebih banyak ingin mencurahkan isi hati daripada ingin mendengarkan Tuhan. Saudara bisa ditolong cuman kalau saudara sesuai dengan hati Tuhan mau tolong atau enggak. Dan Tuhan untuk tolong itu saudara ada alasannya. Betul? Tadi sudah saya sampaikan di radio. Saudara, orang di kolam Bethesda. Kenapa 5 pelataran kolam itu semua orang sakit? Kalau saudara sekarang pergi Israel, saudara cuma lihat bekas kolam sedikit bekasnya. Karena di atasnya sudah dibangun rumah. Ya. Terus, kenapa hanya 1 orang yang disembuhkan? Karena orang itu sendiri memberi kesaksian, setiap kali air itu bergolak, aku ingin masuk ke dalam, tetapi selalu ada orang yang mendahului. Selalu dia coba dan tidak pernah putus asa. Kalau kita doa 6 bulan, udah putus asa. Betul? 6 bulan itu pun bolong-bolong tak karuan. Kalau ditotalkan 6 bulan itu katakan mestinya 365 bagi 2, berarti sekitar 180-an hari. Betul? Dipotong bolong-bolongnya cuma 60 hari. Dipotong sungguh-sungguh berdoa, yang termasuk sungguh-sungguh berdoa, paling sisa cuma 30 hari. Amin. Maunya cari hamba Tuhan yang peka aja, tanya. Amin. Kami bukan dukun, saudara. Tugas kami, ayo sama-sama kita belajar dewasa. Bukan hanya sekedar tanya terus. Cari gampang, tanya terus. Gampang memang. Saudara, anak saudara kalau semua PR dikerjakan si genduk, saudara izinkan anak saudara bodoh genduk yang pinter. Pembantu di rumah jadi pinter, anakmu tetap goblok. Kenapa? PR dapat 10, siapa yang kerjakan? 10 memang. Iya, jadi kembali ke sini. Yuk kita akan lanjut sekarang, lihat ayat di atasnya. Ayat ke-3. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan Saudara dan saya jujur, tanpa dibikin sengsara tidak akan pernah tekun. Itu kata Alkitab. Tanpa dibikin susah, tidak mungkin bisa cari Tuhan siang dan malam. Tanpa mengalami masalah yang berat sekali, tidak mungkin berdoa. Tidak mungkin, itu kata Alkitab. Jadi, lihat. Kesengsaraan menimbulkan saudara dan saya tidak mungkin tekun otomatis dari kandungan. Kalau hal-hal yang rohani, kalau cari uang bisa loh. Tidak usah diajar siang malam, buka usaha sampai tengah malam. Banyak orang bisa. Mengejar yang saudara dan saya mau, saudara dan saya bisa tekun. Tapi mengejar yang Tuhan mau, maaf. Banyak nyerah duluan. Kenapa? Lah itu Tuhan punya mau.
Bukan mauku, ngapain aku sungguh-sungguh. Betul. Itu kan manusia egois banget. Katanya aku anakmu. Ya engkau bapakku, tapi yang kupikirkan cuma harta kekayaanmu. Masalah mengasihimu nomor 10, amin. Yuk kembali ke sini. Kesengsaraan itu menimbulkan Jadi lihat, kita berpegah dalam kesengsaraan. Maksudnya apa? Dalam kesengsaraan tidak putus asa. Dalam kesengsaraan itu tidak tertekan luar biasa. Dalam kesengsaraan malah bermegah dalam hati, ada kebanggaan. Kenapa? Aku anak kesayangan Tuhan. Kenapa? Kalau ada hal yang tidak beres di hidupku, aku diproses Tuhan. Karena anak kesayangan. Ada kebanggaan, bukan? Enak dia nggak pernah diproses. Enak dia hidupnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap diberkati. Loh kalau anak nggak terlalu diurus, nggak terlalu disayang, memang dibiarkan, betul. Kalau anak orang tuanya ngomong 1 patah, dia jawab 1000 patah. Mending orang tuanya diem, betul. Saudara yang punya anak ini lo mesti tahu tuh, kalau kau ngomong 1 patah, dia jawab 1000, mending kau diem. Mungkin dia ini kayak mertua saya misalnya gitu, ya, atau dia kayak bapaknya persis misalnya. Saudara, lebih baik jadi ada bermegah. Kenapa? Aku anak yang disayang. Firman bilang, setiap orang yang kukasih ku hajar. Betul? Loh. Berarti anak kesayangan. Salah digebuk. Gitu loh. Bukan, kok Tuhan tidak sayang orang lain loh. Tidak ke gereja, tidak diapa-apain, malah diberkati. Aku rajin malah begini. Nah, itu tidak mengerti. Mulai dirubah pola pikirnya. Jadi kembali yuk, kita lihat di sini. Bermegah dalam Jadi, anak kesayangan, nek salah digebuk. Anak yang sangat diperhatikan, nek ada kekurangan ditegur. Bangga! Bukan mau seperti anak liar yang tidak ada orang tua, itu dia bebas mau rambutnya kayak apa, bebas mau tidur di mana, bebas tidak pulang. Jujur aja, banyak di antara kita seringkali ingin menjadi anak liar. Sering kita iri sama orang-orang yang liar. Dia tidak gereja, tidak apa-apa, tambah sugih. Yuk, saudara iri yang ingin hidup liar. Nek bapak yang baik dia tahu anak yang mana yang bisa aku percayakan hartaku. Nek anak yang mana bisa mengelolanya dengan baik. Kita seringkali merasa aku sanggup, aku layak. Betul? Ukurannya dewe, amin. Iya apa enggak ngaku? Tuhan bisa lihat anak ini nek begini rusak. Buktinya, aku kasih dulu dia rusak. Lah ada buktinya. Jadi sekarang sebelum tak kasih, babak belur supaya kapok. Amin. Nek sudah kapok, benar-benar kapok, ya aku pikir-pikir mau kasih balik, enggak. Amin. Tapi kalau benar-benar berubah, bisa dipercaya lebih. Jadi lihat di sini. Jangan ingin jadi anak liar. Jangan ingin menjadi anak yang tidak diurusi. Orang kaya yang tidak pernah dihukum Tuhan. Begitu dia mati, disiksa. Betul? Cerita Lazarus. Pernah dia ditegur Tuhan? Kamu orang kaya, sisa makanan aja tidak kasih Lazarus. Pernah ditegur? Tidak ada. Tapi begitu mati, Alkitab bilang tidak tunggu pengadilan Kristus besok dia masuk neraka atau tidak. Alkitab bilang, dia di neraka, dibakar. Itu jalan tol, tidak pakai sidang lagi. Karena di bumi sudah turun penghukuman Tuhan. Jadi jangan iri sama orang, lihat, tidak pak, kok dia enak betul. Bisa jadi memang dia sudah dibuang di bumi. Kok kita iri sama orang yang sudah dibuang? Tapi jangan setiap orang sudah lihat sugih, sudah mau dia dibuang Tuhan. Itu kepahitan. Kita yang harus bertobat. Karena panjang sabar Tuhan tidak sama dengan panjang sabarnya kita. Kita rasanya panjang sabar nih diukur pendek sekali. Halo. Lo buktinya sama pasangan kita aja, dia tahu kok kesabaran kita seberapa. Amin. Semua kita akan tahu pasangan kita punya kesabaran seberapa. Amin. Dan semua kita tahu mereka semua kurang sabar. Amin. Dan kita kurang sabar. Ya apa enggak? Maunya khotbah kampanye. Percaya Tuhan tolong. Amin. Percaya dia tidak pernah terlambat. Amin. Apa itu? Dan ketekunan menimbulkan tahan. Lihat. Saudara kalau putus-putus berdoa. Kalau bolong-bolong cari Tuhan. Tidak akan tahan uji. Sekarang semangat, dengar firman, terima nubuat. Terus santai-santai tidak berdoa. Tidak tahan ujian. Pasti akan, sudah Tuhan tidak kuat. Sudah Tuhan, kenapa orang lain enak? Kenapa orang lain cuma sekian bulan, aku sekian tahun belum selesai. Ketekunan menimbulkan tahan. Jadi sikap yang pertama apa? Bangga nek ditegur. Bangga nek dihajar Tuhan. Karena anak yang masih disayang dan diperhatikan.
Kalau anak sudah dibuang, ya biar dia mau apa, sudah selesai, aku ndak urus begitu. Tapi kalau masih, misalnya, mobil mulu, itu mobil kok digitu, no, misalnya. Karena mesti ada komentar, betul? Loh, kalau orang tua kan gitu. Dirawat, itu belinya pakai uang, amin. Siapa yang beli barang pakai doa, katakan? Pakai uang. Terus misalnya lihat suaminya, Pak, itu lo hobimu tuh, Pak, sudah sekian banyak uang kau habisin, Pak. Itu masih ya, tapi kalau istri sakarep dia sudah pasen, sakarep dia. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Saya ketemu perempuan yang seperti itu. Suaminya selingkuh tidak mari-mari. Dalam kondisi stroke pansui. Masih punya piaraan. Itu urapan dari setannya begitu kuat. Sehingga dalam kondisi sudah pansui. Masih. Bisa apa kalau sudah gitu? Coba. Kita ngomong dewasa. Istrinya bilang apa? Pak Asim, saya lihat dia bawa perempuan, hati saya tidak ada rasa apa-apa. Sudah mati rasa. Istilah mau bawa lah. Udah tidak ngomel istrinya. Mau apa? Bangga nek ditegur, bangga nek dihajar. Bermegah dalam berarti aku masih disayang. Tidak dibiarno besok mati masuk neraka. Tidak dibiarno hidup liar. Salah digebuk. Loh, kok Tuhan pakai gebukan? Elus aja Tuhan. Halo. Ini loh. Ketekunan menimbulkan tahan. Dan tahan uji menimbulkan apa tadi? Menimbulkan apa tahan uji? Pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadi lihat, sering kita berharap sama Tuhan, kita berharap, Tuhan aku berharap begini. Tapi kita tidak melewati fase-fase sampai pengharapan itu benar-benar pengharapan yang didefinisikan oleh firman Tuhan. Yang diklasifikasikan, inilah namanya pengharapan. Seringkali kita merasa pengharapan itu, saudara, ya, itu adalah sebuah pengharapan. Padahal itu sebuah permintaan saja, bukan sebuah pengharapan. Cuma mau minta, bukan berharap. Bedanya minta sama berharap apa? Berharap itu di dalam hati. Nek minta, ngomong tok. Aku berharap Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia menyelidiki hati nurani, mengetahui segala Perlu saya buka ayatnya? Tak usah ngomong dia ngerti segala cita. Tak usah cerita dia ngerti maumu, kepinginmu apa. Lihat, kita tidak berharap, kita lebih banyak minta. Kalau berharap itu bersifat menghimbau. Berharap itu bersifat pasif. Tentang minta itu bersifat agresif. Minta. Loh, saudara pun jadi orang tua. Biarpun itu anak kandungmu. Sudah tes DNA anak kandungmu. Tadi kok dia paksa-paksa engkau caranya minta seneng. Minta anu Pak. Pokoknya minta. Ya nanti. Nggak bisa Pak. Aku minta. Aku butuh sekarang. Senang nggak punya anak preman gitu? Saudara, lihat di sini makanya. Kita tidak bisa membedakan yang mana namanya pengharapan. Lebih banyak hanya permintaan. Dan pengharapan itu lihat di sini, saudara. Dimulai dari mana? Menyadari kita ini anak yang disayang. Nek salah ditegur. Nek tidak berkenan diberitahu. Seperti misalnya punya anak perempuan. Pakai rok yang mini. Nih, perempuan tidak sopan begitu. Biar kamu cantik, putih. Iya toh? Itu pakai di rumah. Jangan pakai jalan-jalan. Loh, kan diberi batasan, betul? Karena yang kalau enggak, biarinlah dia mau apa, sudah. Susah. Ini anak kayak mertua saya misalnya gitu. Iya, misalnya. Loh, karena kan memang susah, saudara. Dari zaman ke zaman itu, orang kadang, terutama perempuan loh, saudara. Seringkali susah sama mertua. Kalau laki rasanya enggak terlalu ribut sama mertua, betul? Perempuan yang masalah sama mertua, heran saya. Dan yang perempuan kadang-kadang yang enggak bertobat, egois. Saya sangat sering nangani ya suami istri yang berantem karena masalah laki bantuin saudara kandung. Perempuan tidak rela. Tapi perempuan akan sukacita nek si laki bantu saudara-saudara yang perempuan. Itu penyakit. Bukan sekali, 2 kali saya ketemu pasien-pasien kayak gitu. Kenapa? Ada ini mereka usaha ya rumah makan. Si perempuan ambil beras sama cecenya. Suami keberatan. Kenapa kamu ambil sama cecimu, tidak ambil tempat lain? Istrinya bilang, Pak, itu harganya sama loh sama tempat lain. Ya kalau aku ngambil di ceciku kan kenapa? Harganya sama kok. Aku nolong dia juga sekalian. Kenapa mesti dia?
Terus istrinya bales, "Pak, kokomu ndak nolong kita apa-apa, ndak apa-apa, tiap bulan kamu kasih dia uang untuk apa?" Ini kisah nyata, saudara. Tiap bulan kamu kasih dia uang untuk apa? Nih aku beli sama ceceku. Nih kokomu itu apa kerjanya? Ini kisah nyata, saudara, mereka berantem. Firman Tuhan kan bilang ketika mereka itu nikah, mereka jadi satu. Bukan jadi satu waktu mau bikin anak. Saya ngomong dewasa, tapi sering kayak gini. Nek misalnya kau punya istri mau bantu keluarganya, dia punya keluarga, dia bukan keturunan lahir dari dalam batu, lahir dari dalam keluar dari pohon baobab. Nah, dia punya keluarga, dia mau bantu, kau bisa bantu, betul. Engkau juga jadi istri, nek suamimu lebih, dia mau bantu keluarganya sendiri, ya sudah, ya bantu Pak. Aku juga seneng kamu bisa jadi saluran berkat. Bukan bilang, kenapa bantu? Kan jelas, saudara, Alkitab bilang kita ini oleh kita segala bangsa segala bangsa loh, keluarga sendiri aja tidak bisa diberkati. Gombal. Makanya di Perjanjian Baru Alkitab bilang, kita diajar untuk membalas budi keluarga. Ada ayatnya. Saudara, jadi persembahanmu itu bisa juga kau berikan ke keluargamu yang tidak mampu. Boleh. Di Perjanjian Baru ada 6 jenis persembahan. Dan tidak termasuk perpuluhan. Di Perjanjian Baru tidak pernah menyebut tentang perpuluhan. Kau punya perpuluhan, kau mau bikin syukuran ulang tahun, kau mau pakai uang perpuluhanmu, undang semua makan. Boleh, ada ayatnya. Saya bisa tunjukkan kalau kau tidak percaya. Mau bikinkan anakmu ulang tahun besar dengan perpuluhanmu, pakai, ada, boleh. Siapa bilang enggak? Jadi kita mau belajar yang benar, bukan yang merasa benar dan sok benar. Ya, orang ajarkan perpuluhan itu bisa karena dia takut tidak dipelihara Tuhan. Enggak. Kenapa? Aku percaya Tuhan pelihara aku, tidak usah pakai mengikat orang dengan perpuluhan. Dan sampai hari ini aku makan kok. Bahkan nolak makan karena takut kegendutan. Kenapa? Karena takut tidak dipelihara Tuhan. Takut kekurangan. Kenapa takut? Tuhan tuh malu nih nggak gaji kita cukup. Dia bos malu kalau pegawainya tidak sejahtera. Nah, kenapa takut? Percaya dipelihara Tuhan. Udah gitu aja. Tidak usah akal-akalan pers orang. Tidak usah akal-akalan. Semakin kita ngomong tentang memberi, semakin kita tidak percaya akan diberi Tuhan. Gitu aja gampang. Semakin kita tidak berserah berapa Tuhan gaji kita. Kita nuntut digaji. Saya sukanya saudara semakin dekat sama Tuhan. Itu kesukaan saya, bukan semakin dekat sama saya. Saudara semakin dekat sama saya. Terus kalau saya doa Tuhan tidak ngomong, saya mau sampaikan apa sama saudara? Saya bisanya apa? Bisa tolong saudara, tidak bisa. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, dia bisa tolong apapun. Jangan, dia peka, dekat. Saudara dekat terus saya doa, Tuhan diam, saya mau ngomong apa sama saudara? Tidak ada satupun yang saya bisa ngomong kalau Tuhan tidak ngomong. Ya itu kelirunya ketika orang senang umat dekat sama dia, bukan dekat sama Tuhan. Dia senang jadi orang yang sangat dibutuhkan. Wah, keliru. Dia buka perusahaan dalam perusahaan. Sama kayak sales. Bosnya punya mobil, di dalam mobil itu dia bawa bos lain punya barang. Nah, ini kan namanya buka perusahaan dalam perusahaan. Tidak boleh, saudara. Tugas kami, ayo kenal Tuhan. Yesus datang untuk memperkenalkan Bapa. Dia selalu tentang ngomong Bapa. Orang Yahudi, Bapa itu siapa? Bapakmu itu Yusuf, katanya. Dia tidak ngerti Yesus bicara tentang Bapa di surga. Kembali ke sini. Yuk, kita akan selesai habis ini. Udah jam 8. Ketekunan menimbulkan tahan. Banyak orang ingin lulus dengan cara maju ke depan, saudara-saudara, terima roh. Terima percepatan. Alkitab bilang hanya tekun baru kau bisa tahan uji. Tidak ada percepatan itu. Karena tetap semua ada ujiannya, kata firman. Tuhan bilang apa? Bermegah dalam kesengsaraan. Tuhan tidak bilang, karena engkau itu tekun, maka sudah tidak ada ujian kesengsaraan, aku usir, aku singkirkan. Tuhan bilang tidak. Lihat di sini. Justru kalau engkau tekun, engkau akan tahan. Tuhan tidak bilang, kalau engkau tekun, aku jawab, aku tolong. Tidak. Dia bilang, kalau engkau tekun, engkau akan lulus ujian. Bukan kalau tekun tidak ada ujian. Halo? Kalau tekun langsung dijawab. Kalau tekun persoalanmu selesai. Yang bilang siapa?
Jadi kembali ke sini. Lihat. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan. Saudara dan saya tekun berharap dijawab. Tuhan bilang, justru engkau tekun, engkau siap diuji. Justru engkau tekun, engkau akan sanggup bertahan dalam ujian. Justru waktu engkau diuji, karena engkau sudah punya dasar tekun, engkau akan bisa lewat. Bukan dijawab. Kita baru rajin doa, minta jawaban. Tuhan bilang, bacalah Alkitab yang benar. Loh. Lihat di sini. Terus, barulah tahan uji menimbulkan. Seringkali kita merasa aku berharap sama Tuhan. Itu bukan mengharap, tapi meminta. Bukan berharap. Semua keluar di omongan tanpa mengerti hati Tuhan. Ya, yuk, lihat di sini. Sudah kita tahan uji, baru menimbulkan apa? Jadi sifatnya berharap, bukan minta. Sifatnya berharap, berkata-kata dalam hati. Sifatnya memohon dalam hati sama Tuhan. Bukan minta. Lihat. Kalau saudara punya anak ngomong, Ma, aku kepingin beli HP sih, tapi tidak sekarang. Terserah mama lah berapa bulan lagi misalnya. Senang tidak punya anak-anak kayak gitu? Atau, Ma, HP ku rusak. Minta yang baru, temanku pakai S9. Betul? Nggak mau aku ini HP jelek. Lempar. Senang saudara punya anak gitu. Lihat. Saudara. Yesus pun Alkitab bilang walaupun dia setara dengan Bapa di surga, dia mengambil rupa Kalau kita sama sekali tidak setara, tapi kelakuan bos. Anak minta beri, betul? Tidak pernah terlambat, ajarkan percepatan. Wih. Kalau kita meminta dengan berharap, Tuhan menyelidiki hatimu. Tuhan itu tahu, saudara itu butuh apa, dia tahu, tidak usah ngomong. Kepingin apa, dia tahu, tidak usah cerita, betul? Kita ini kakean cerita. Itu minta, bukan berharap. Berharap dari hubungan hati ke hati. Kalau minta mau letok. Oke, kita sebelum selesai, kita akan lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ini yang luar biasa, saudara. Ya, habis ini pokoknya tenang. Ya. Habis ini kita pulang tidak lebih dari jam 9. Ya, belum toh, baru 8.15. Nah, terjemahan bahasa Inggris saya akan bacakan, saudara ya. Dikatakan begini. Karena kita tahu bagaimana penderitaan, persoalan, ya, mengembangkan passionate passions. Passionate passion itu gini, saudara. Kesabaran yang penuh cinta. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Kesabaran yang penuh cinta. Contoh, kita naksir cewek dulu masih muda. Kita kejar dia, datangi, kunjungi. Kan kita sabar, betul? Nggak langsung begitu datang. Nih aku udah datang 3 kali, kamu mau nggak? Nggak mungkin gitu kan? Tapi sabar dengan ngenteni terus, datang terus. Udah lihat kira-kira dia sudah oke, baru kita ngomong toh. Ya apa enggak yang laki? Ada yang bilang, enggak Pak, saya enggak ngomong. Dia malah yang ngomong bilang cinta. Berarti istrimu luar biasa. Betul? Punya karunia keberanian. Amin. Mengembangkan passionate passions. Passionate passion itu gini, saudara ya. Kesabaran yang ada sabar dan penuh cinta. Contoh, misalnya, ya kita masih pacaran terus kita kawin yuk. Nanti dululah kok, aku belum siap. Nah, terus kita terima nunggu dengan cinta. Itu namanya passionate passions. Banyak kita nunggu Tuhan, mana? Kapan? Ini sudah berat sekali. Cepetan. Nggak ada unsur cintanya. Mungkin ada unsur sabarnya, tapi tidak ada unsur cintanya. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya katakan. Because we know how troubles can develop passionate passion in us. Menunggu dengan sabar, dengan penuh cinta. Misalnya pacaran, terus dia bilang, ayo nih kita kawin. Terus si pacar bilang, nanti dulu ceceku belum. Tungguin dia dulu ya. Ya udah. Nah, terus saudara nunggu kan penuh cinta. Nggak bilang, namanya kamu sendiri perempuan tak cari yang lain. Nggak kan? Ini namanya passionate passions. Kesabaran yang kita tunggu dengan kasih. Ya aku tunggu Tuhan. Terus, aku tetap mengasihimu. Jangan, mana Tuhan? Sudah sekian lama. Ayo genapi. Rasanya aku sudah lakukan semua maumu. Nah itu loh. Lihat di sini. Persoalan itu membangun passionate passions. Passionate passions. Kalau sampai hari ini engkau tidak sabar nunggu Tuhan,
engkau marah-marah nunggu Tuhan, persoalan itu gagal membentuk engkau. Berarti ya tambah persoalan lagi sampai terbentuk. Nek besi itu dikepruk belum berbentuk parang, berbentuk pedang, dikepruk terus. Betul apa ya? Loh, saudara nonton kan ada acara Forge in Fire di TV. Ya, perlombaan bikin pedang itu loh. Saudara, dikepruk terus sampai berbentuk. Terus, and how that passion in turn forged the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next. Dikatakan begini, saudara. Ya, kesabaran itu, ya, forge itu seperti membuat parang atau pedang, dimasukkan ke api, dikepuk, diberi bentuk, itu namanya forge bahasa Inggrisnya. Forge. Ya, terus the tempered steel of virtue keeping us alert for whatever God will do next. Membuat kita itu selalu berjaga-jaga akan apa yang Tuhan akan lakukan selanjutnya. Berarti apa? Saudara, dengan saudara dan saya membangun dengan lewat persoalan, membuat saudara dan saya bisa menunggu Tuhan dengan cinta, dengan kasih, bukan dengan ngomel, ngeluh. Sudah doa sekian lama belum dijawab, rasanya semua syarat sudah, rasanya sudah berubah. Ya, itu tidak ada hubungan dengan menunggu dengan cinta, itu menunggu dengan emosi terus. Maka saudara dan saya itu akan seperti baja yang dibentuk, yang selalu siap sedia untuk menunggu apa yang Tuhan akan lakukan selanjutnya. Bukan menunggu jawaban, Alkitab bilang, terjemahan lainnya. Tapi siap untuk selanjutnya diapain, selanjutnya diapain. Jangan, Pak saya sudah berubah Pak. Dulu saya main perempuan, sekarang nggak main perempuan. Sekarang mainnya video game. Sudah berubah banyak. Mana jawaban? Selanjutnya sudah berubah itu apalagi? Ayo kita mau berubah cara berpikir kita. Saudara, ikut Tuhan itu tidak segampang yang kita lihat. Makanya saya bilang kalau saudara orang pergi Roma, ya tur naik hop off bus itu loh. Bayar untuk tur 2 hari. Saya lupa itu berapa euro 2 hari. Jadi saudara, bus itu kan keliling kota Roma. Turun naik setiap objek wisata, turun, ya kan, dia setiap setengah jam muter busnya. Jadi kalau saudara naik yang ini, nanti keliling yang mana saudara tertarik, saudara turun, naik lagi, nanti turun di mana saudara tertarik mau lihat itu loh, 2 hari. Jadi sesudah yang paling utama kan kalau di Roma itu Kolosium. Nah, sesudah Kolosium, kira-kira 1 kilo dari Kolosium itu ada lagi 1 Kolosium. Kalau Kolosium tempat adu gladiator. Tapi Kolosium yang satu khusus itu mengadu orang Kristen dengan singa. Jadi orang Kristen dilepas di lapangan, singa dilepas untuk dikunyah sama singa. Nah, pergi ke situ. Supaya tahu. Tidak seperti yang sekarang diomongkan, ikut Tuhan sugih langsung. Yang miskin diperkaya, yang kaya diperas. Halo? Kan gitu lagunya, ya. Nek miskin diperas apanya yang keluar? Air mata. Nek kaya diperas uang. Halo? Makanya ilmu meres pun belajar. Yang kaya yang bisa diperes. Kalau yang miskin janji tok. Iya nanti kalau diberkati saya kasih. Janji saudara. In alert expectancy such as this, we are never left feeling shortchanged. Di dalam pengharapan yang selalu berjaga-jaga seperti ini, kita tidak akan merasa Tuhan itu tidak adil. Shortchange itu artinya diperlakukan tidak adil. Engkau dan saya kalau merasa Tuhan tidak adil berarti tidak hidup berjaga-jaga. Engkau dan saya kalau merasa Tuhan itu kok sama orang lain gampang sama kita sulit, berarti kembali di sini. Tidak ada passionate patience. Nunggu dengan kasih. Terus selama nunggu ini tidak berkurang ketekunannya, tidak berkurang kasihnya, tidak jadi lesu berdoanya, itu nah ada bukti cinta. Halo? Lah waktu kita nunggu buktinya begitu enggak? Banyakan? Alah, ya sudahlah, tidur aja ya. Nek sudah waktunya ya terjawab. Nek belum waktunya saya paksa juga nggak bisa loh gitu toh rohaninya. Jujur ayo. Jujur, bener apa ya? Alkitab bilang bicara tentang pengharapan, bukan permintaan, bukan permohonan, pengharapan di dalam. Kan saya ada saksi sama saudara kan? Saya enggak minta, enggak suka minta. Terus terang saya bilang. Saya cuma mikir. Pertama masuk BlackBerry di Indonesia. Kan dia ada cerita sama saudara. Ini HP apa ini ya?
Kan zaman itu Nokia, saudara. Ya, itu. Terus masuk BlackBerry, HP apa? Saya ketemu ada satu pengusaha, terus lagi ngobrol-ngobrol dia keluarin BlackBerry-nya. Pak Sen mau yang kayak gini. Saya masukin kantong, duh, kok besar ya? Kan BlackBerry 9.000 yang dulu tuh loh. Kan besar lebar. Kalau enggak ganjel kantong saya bilang. Memang saya cuma kepingin apa sih HP apa yang nama BlackBerry. Terus dia bilang apa? Lah saya waktu dia bilang dia belinya 6 atau berapa, dia bilang. Oh ya kalau gitu mau dah, dia beli banyak sekali. Ya sudah, dikasih saya pakai BB. Keluar BB baru, ada orang ngirimin. Orangnya bilang apa? Pak Asen saya lupa nanya Pak Asen mau warna apa. Jadi saya kasih 2 aja, 2 warna ini. Gitu saudara. Itu orang yang baik. Ya, jadi dia daripada bingung-bingung nanya dikirimin beberapa warna dah, gitu pakai dah berapa biji, itu kan baik, betul. Apalagi kalau pasien mau yang apa? Warna hitam. Wah, kebetulan yang hitam enggak ada, Pak Hasan, puji Tuhan ya, jadi saya enggak jadi. Gitu. Nah, itu. Ada. Terus keluar iPad. Kan iPad 1 keluar, saya enggak perlu patein iPad 2, iklannya besar-besar di koran. Ya, 1 halaman. Ini saya bilang, wah, kalau ini jadi enak. Kenapa? Saya enggak perlu bawa Alkitab buku besok situ. Cuma mikir enak kalau khotbah. Jadi bawanya enggak usah bawa 1 Alkitab, 2 kitab konkordansi. 2 lo bawa buku itu tebel-tebel. Misal Tuhan bilang pengharapan tidak mengecewakan, cari pengharapan. Kata pengharapan di mana ya yang mengecewakan, antara 2 nanti ketemu. Lah kalau pakai ini kan enggak, tulis saja pengharapan tidak mengecewakan, blep, keluar. Cuman mikir kalau khotbah enak. Cuman mikir tak minta. Ada satu orang pengusaha riset, pasien saya mau bangun, Bu. Kapan saya jemput untuk doa? Boleh enggak saya bangun perumahan di sana? Itu, Cok. Ya sudah, saya lihat jadwal, oke, hari anu ya. Dijemput sampai sana. Tuhan, anakmu mau bangun perumahan di komplek ini, boleh enggak? Tuhan bilang tidak. Maaf, Tuhan bilang tidak. Ya sudah, kalau gitu enggak jadi saya bangun. Ayo kita pergi makan. Gitu ya. Nah, pergi makan selesai, pulang dia drop saya, kasih tas saudara merek Fendi. Dia tahu tuh kalau yang suka branded Fendi juga mahal. Oh ya, saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Dikasih minimal ini dasi atau baju. Ya sudah, terima kasih. Pulang sampai kamar saya buka. Kok dus? Kotak dirobek iPad. Baru mikir. Tuhan, dulu aku punya Jeep 2. Dulu aku kuliah bawa Jeep hardtop. Sudah waktu bensin naik dari 500 ke 700, tak jual. Kenapa lo? Saudara tahu 1,4 bensinnya. Tuhan ya, kepingin lagi lo kadang-kadang. Otaknya cuman kepingin lagi. Cuman gitu aku enggak minta. Itu dikasih atop sama Pak Andoy. Enggak usah minta. Pengharapan. Berharap di sini saja Tuhan bilang aku tahu keinginan hatimu. Tapi prosesnya lihat. Bangga nek ditegur. Bangga nek engkau salah dididik sama Tuhan. Tuhan bilang enggak boleh begini. Jangan enak dia. Lo mau jadi anak liar. Bertekun bukan untuk menunggu jawaban. Bertekun supaya waktu ujian lulus. Berarti kalau engkau tidak tekun, jangan harap bisa lulus. Dan kalau bertekun, jangan harap terima jawaban. Justru bertekun untuk persiapan ujian. Dan masalah itu membuat passionate patience. Justru semakin mengasihi Tuhan. Justru masalah membuat kita semakin mengerti cinta Tuhan. Bukan berkat yang membuat kita mengerti cinta Tuhan. Bahwa dia kudus, dia tidak membiarkan kalau kita hidup tidak benar. Bahwa dia kudus, dia tidak akan membiarkan kita kalau hidup salah. Ngerti cinta itu apa. Bukan kalau dia cinta berarti saya harus naik mobil mewah. Rumah saya harus mewah. Usaha saya harus besar tak semakin. Itu cinta. Itu cinta apa? Itu cinta matre. Masih ingat kan? Zaman saya suka disco Material Girl. Madonna. Ya enggak salah, pendeta bekas orang rusak. Terus bertobat. Betul? Daripada sudah jadi pendeta terus rusak. Nah ini. Itu saudara. Apalagi kalau sudah jadi pendeta dan tetap rusak. Nah ini yang lebih parah. Jadi kalau saudara dan saya sekarang seperti puntung. Mesti kalau Tuhan biarkan saudara dan saya pasti besok mati masuk neraka. Tuhan bilang aku robah kamu ya. Masih ada harapan lu hidup kamu. Aku robah ya. Supaya kamu besok hidup tertib sesuai firman. Itu puntung ditarik dari api. Alkitab bilang hanya Yesus yang memberi air kehidupan.
Dosa kita lakukan semakin kering, semakin haus. Semakin kita lakukan, semakin terus kita lakukan. Dan semakin kita tidak puas. Semakin kita lakukan lagi mengejar kepuasan, semakin kita tidak puas. Hanya Yesus yang bisa masuk hati kita dan membuat kita puas. Bagaimana cara mengubahnya? Kesukaran. Kata Alkitab. Halo. Kesukaran. Jadi kalau ada kesukaran, bilang terima kasih Tuhan. Ini mau dirubah ya. Kamsyah. Gitu loh. Ayo, enggak bisa bilang kamsyah itu. Kenapa? Passionate patience. Kesabaran yang penuh kasih. Penantian yang penuh kasih. Bukan permintaan, tapi harapan. Harapan lebih bersifat memohon dengan pasif. Harapan lebih bersifat memberikan Tuhan hak jawab atau tidak. Tapi permintaan sering bersifat agresif dan memaksa. Nurut saja, saudara. Saya gila komputer. Dari pertama keluar komputer, ya, 386 SX. Dia punya prosesor. Pertama dulu 286. Saudara yang komputer dari dulu ya, 286 pertama keluar komputer. Saya gila komputer. Saudara, ya. Terus waktu saya mau lanjutkan sekolah komputer untuk jadi programmer, Tuhan bilang, "Enggak, berhenti." Loh, aku senang komputer. Enggak, berhenti. Dikasih istri tamatan IT komputer. Jadi aku enggak perlu belajar, apa-apa aku suruh istriku. Coba kayak Tuhan ngomong dari dulu kan aku seneng. Nah, Tuhan bilang sudah kamu enggak usah belajar, aku kasih istri yang seperti ini kan enak, enggak bosan. Zaman masih 28 SX gitu. Yang masih keret. Ayo sekarang. Banggalah kalau Tuhan mengkoreksi hidup kita. Bermegah. Ini anak kesayangan. Sorry, kamu anak liar, makanya tidak diurus. Gitu. Halo, jangan ingin jadi anak liar. Jangan ingin bangga. Justru dia yang disayang. Kalau dia tidak disayang, dia anak liar kok. Persoalan itu harus menimbulkan kesabaran yang penuh cinta. Aku tunggu Tuhan. Dengan aku mengasihi. Tetap orang nunggu dengan mengasihi tentunya tidak akan lesu berdoa. Tidak akan lesu datang kepada Tuhan. Tidak akan lesu baca firman. Tidak akan lesu baca Alkitab. Itu orang yang menunggu dengan cinta. Passionate patience. Kita sudah punya? Seringkali sabar terpaksa karena tidak ada jalan lain. Sabar terpaksa karena tidak ada pilihan lain, betul? Ayo ngaku. Ketekunan supaya tahan uji. Bukan supaya dijawab. Jadi kalau engkau dan saya sekarang sudah tekun berharap dijawab itu keliru. Justru ketekunan membuat saudara dan saya siap diuji. Harapan besar lulus. Kemudian barulah pengharapan. Dan pengharapan tidak kita berharap saja harapan itu tidak dikecewakan. Berharapnya aja tidak dikecewakan, apalagi mintanya. Saya juga lagi nunggu, saudara. Tuhan bilang waktu saya mau beli double kabin, Tuhan bilang tidak usah beli. Nanti aku kasih. Loh, saya ada uang beli, saudara. Tuhan bilang tidak usah, nanti aku kasih kamu. Ya sudah Tuhan, aku tunggu loh gitu. Saya minta aja tidak dapat, apalagi berharap. Saya maksa aja nggak dikasih, apalagi cuman himbau-himbau loh itu loh. Sekarang lihat di sini urutannya. Tuhan bilang pengharapan tidak mengecewakan. Kalau engkau benar-benar percaya engkau dan saya disayang, Tuhan larang karena sayang, Tuhan tunda karena sayang, Tuhan didik karena sayang. Sering kita krisis kepercayaan sama Tuhan. Sayang enggak sih? Kelihatannya enggak sayang. Halo. Ayo berubah. Ayo Saya lagi nunggu saudara double kabin. Bukan saya cerita di sini supaya dikasih enggak loh ya. Tuhan bilang enggak usah beli, aku mau kasih. Ya sudah Tuhan, tak tunggu. Sudah santai, ya biarin. Walaupun kadang lihat, keluar yang terbaru. Ya tuh Hilux terbaru. Triton terbaru. Ya tunggu aja. Halo, Tuhan mau kasih gratis. Halo. Tapi kadang kalau sudah punya uang memang kita sombong. Betul, enggak punya uang pun kita sombong. Manusia. Ayo makanya sekarang bangga. Aku dihajar Tuhan karena Tuhan sayang.
Aku ditegur Tuhan karena Tuhan perhatiin aku. Ya kan, ada apa-apa aku dikepruk karena dia ini anggap aku anak kesayangan. Gitu loh. Halo? Udah jadi enggak perlu doa-doa dah. Karena tahu aku anak yang sudah bangga. Loh saya bangga saudara. Enggak boleh pakai Rolex, bangga. Orang mau kasih, tidak boleh, bangga. Padahal bisa pakai kiri kanan dua. Loh, dua orang yang mau kasih. Satu orang Jakarta, satu dari Basel, kota Basel di Swiss. Saya pelayanan di Swiss, dia bilang, pasien saya kasih Rolex. Tapi pakai. Terima kasih. Tuhan bilang tidak boleh. Padahal keren loh kalau all gold 2 pakai, keren ya. Ini waktu Indonesia, ini waktu Yerusalem. Ya, nggak boleh. Ya, Tuhan mau kasih rumah 3 lantai. Dia punya carport aja 8 sampai 12 mobil. 8 sampai 12. Kenapa? Bangga. Kenapa? Dikasihin nolak. Ya dong. Ini minta air, enggak dikasih. Sudah dong. Enggak. Kebanggaan kita seringkali yang salah. Ayo bertobat. Kita mau berdoa, habis ini bubar. Enggak usah tunggu saya, enggak usah maju. Sudah? Saya enggak akan layani. Ya, saya ingatkan, enggak akan. Mau tanya-tanya, enggak usah. Sudah jelas bertekun dulu. Sampai level pengharapan tidak Halo. Berharap saja tidak dikecewakan. Nggak ngomong loh, cuma di hati keinginan itu. Sip. Saya pun lagi nunggu. Saudara, saya mau ajak istri saya keliling saat New Zealand. Ya, karena itu asik. Ya, sewa camper van. Mobil yang langsung ada tempat tidurnya tuh loh. Jadi dimanapun parkir tidur situ. Mobilnya kan lengkap, kamar mandi ada, dapur semua ada itu loh. Dulu kan saya pernah ke sana, asik, saya kayak keliling 9 hari. Saya mau ajak istri saya. Jangan bilang makan, nanti kita pergi lebih jauh, tempatnya lebih indah, surga. Ini pelitnya, kok ke surga? Sekarang lah, kasih ada pergi-pergi, amin. Saya pergi jauh-jauh, makanya saya bilang. Ya, dimanapun di perusahaan saya bilang, pergi jauh-jauh. Ajak kok kamu pergi sejauh-jauh. Ya mau pergi Alaska, pergi, mau kemana, pergilah. Ya. Kalau perlu enggak usah datang sini, pas ibadah mau pergi. Itu lebih baik. Senangkan keluargamu. Saya juga lagi nunggu. Ya, karena SIM kita di Indonesia itu berlaku di New Zealand. Saudara enggak perlu bawa SIM internasional. Karena untuk sewa camper van itu, selama SIM saudara ada tulisannya driving license, saudara bisa sewa. Lah, saudara punya SIM kan ada tulisannya driving license. Betul? Sudah itu aja tunjukin, saudara bisa sewa. Berarti dia tahu memang ini SIM mengemudi. Itu loh, karena ada bahasa Inggrisnya itu. Sudah sewa. Kalau tidak salah, untuk 2 orang itu $85 per hari. Ya, terus nanti saudara tinggal di ini loh, camping ground-nya. Kan ada di situ khusus untuk mobil-mobil camper van itu. Ada tempat parkirnya, saudara bayar $35 lagi. Walaupun saudara bisa mandi di dalam mobil, ya tidur di dalam mobil, dapurnya semua di mobil itu, tapi kadang kita enak kumpul sebanyak camper van. Ya, sama camper van-campernya kumpul, barbecue di situ, beli salmon. Murah salmon, di situ kan pusatnya. Beli salmon panggang. Saya pernah, karena orang kampung salmon kan mahal di Indonesia. Sana murah, saya beli 2 kilo, makan sama mas kilo. Wih, blenger. Mau muntah rasanya makan salmon 1 kilo, saudara. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan kalau lihat salmon enggak kepingin. 1 kilo kita panggang barbecue. Ketemu sama ada grup dari Malaysia, ketemu dari kumpul sana. Karena di di camping groundnya untuk camper van itu, ya, itu ada tempat barbecue, bakar-bakar. Gitu loh. Halo, saya belajar harus pakai uang. Uang itu ada gunanya. Salah satu gunanya bukan hanya untuk disimpan atau untuk memutar modal, betul? Salah satunya juga untuk berlibur, gitu loh. Cip. Sehingga besok siapa tahu saya pergi kemana kita ketemu. Jangan ketemunya di Semarang. Di mana Paragon, Bandungan. Bukan mengecilkan.
Pergilah ke ujung bumi. Kata firman lu. Halo? Tapi kan juga di sana banyak Pak. Pohon apa? Ini loh, pine tree. What is pine trees? Cemara, Pak. Ya Eropa yang banyak cemara, situ juga banyak. Amin. Kita mau doa 10 menit. Bapak sudah hamba sampaikan, terima kasih. Benar, kadang kami tidak punya kebanggaan ketika kami disayang. Ketika kami ditegur, dinasehati, dibentuk, diproses, kami tidak bangga. Malah marah, kecewa, menuduh Tuhan tidak mengasihi. Ampuni kami. Rubah pola pikir kami Tuhan menjadi sebuah kebanggaan. Rubah pola pikir kami menjadi sebuah kesukaan. Terima kasih. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat orang tua yang datang dengan keluhan, anak. Ada satu anakmu yang saat ini menjadi bebanmu yang berat. Karena anak. Satu anak, bukan banyak anak. Walaupun diulang, anak. Anak itu bukan banyak anak, tapi anak itu terus yang jadi pergumulanmu. Ada orangnya, tolong berdiri di tempat sekarang. Tidak usah cerita dan saya tidak akan tanya masalah pergumulanmu buat anak itu. Saya hanya mau mendoakanmu. Kalau ada berdiri, kalau tidak mau mengaku, kita selesai. Tidak ada, pokok ingat. Ya, habis ini jangan jalan sampai sana. Saya. Pintu kemurahan tertutup. Ya, ada satu anak yang bikin kau anak. Bukan 2-3 orang, satu itu yang bikin bebanmu berat banget. Ya. Bapak ini anakmu. Ada anaknya yang menjadi pergumulannya. Ada anaknya yang menjadi bebannya. Kami mau berdoa. Kiranya kemurahan-Mu dinyatakan. Kiranya campur tangan ilahi-Mu disampaikan. Kiranya kebaikan-Mu ditunjukkan kepadanya. Kami serahkan anak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kau tahu pergumulannya. Kau tahu bebannya. Kau tahu kerinduannya. Terima kasih. Kami akan melihat doanya dijawab. Kami akan melihat Tuhan tolong dia. Saudara. Utang. Ada roh yang terus menjerit utang. Dan khusus buat orang yang bukan hanya kepada satu orang dia berutang, tetapi kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat atau ke beberapa bank. Terserah saudara mau berdiri, malu berdiri, bawa masalahmu pulang. Utang. Engkau tidak berutang hanya kepada satu tempat, tapi kepada banyak. Ya, baik kepada banyak pribadi maupun kepada beberapa bank. Utang. Tuhan suruh doa. Pertanyaannya, bisakah doa menjawab? Oh iya bisa kalau Tuhan suruh. Mana yang hutangnya di beberapa tempat? Di beberapa tempat, bukan satu. Khusus yang di beberapa. Entah orang maupun bank. Kita mau berdoa. Bapak Surgawi, ini anak-anakmu yang sedang menjerit tentang hutang. Di beberapa tempat, kepada beberapa orang, kepada beberapa bank. Kami mau berdoa. Engkau yang sendiri mengatakan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan Engkau sudah mengajar kami bagaimana supaya punya pengharapan. Bukan hanya permintaan, tapi pengharapan. Tolong kami semua. Tolong anak-anakmu yang sedang berdiri ini. Biar lewat kesukaran ini, kesabaran yang penuh kasih kepada Tuhan ada di dalam mereka. Berkembang di dalam mereka. Sehingga pada saat mereka memohonkan pertolongan, menunggu pertolongan, mereka akan tetap penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengar Tuhan campur tangan.
Mereka akan melihat bahwa segala yang Tuhan izinkan itu baik buat mereka. Dan berikan mereka kepekaan untuk mengerti maksud Tuhan selanjutnya. Sesudah bertobat, sesudah sadar kesalahan, meninggalkan kesalahan, langkah apa selanjutnya? Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Silakan duduk. Amin. Iya, saudara, ibadah sampai di sini. Dan saya perlu ingatkan kepada saudara-saudara yang datang doa malam, tolong tidak membawa pasien. Di dalam doa malam tidak ada konseling. Saya perlu ingatkan, jadi jangan bawa pasien. Tolong juga jangan membawa orang dengan janji akan didoakan. Karena tidak mudah orang itu bisa datang duduk berdoa berjam-jam. Kadang orang yang hanya mengharapkan konseling, dia akan gelisah, dia akan mengganggu konsentrasi yang lain ketika dia geser terus itu kursi. Karena dia gelisah, tidak bisa doa. Ya, jadi tolong pengertian saudara-saudara. Ya, baik sampai di sini. Selamat malam, Tuhan berkati.